Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tio Bagusatyo. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang pembangunan, khususnya pembangunan di Indonesia. Jadi, menurut Adam Smith, pembangunan itu sendiri itu adalah proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Sedangkan secara global, pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk. Jadi pendapatan per kapita dan pertumbuhan penduduk ini saling keterkaitan ya. Jadi saling berhubungan. Sedangkan pendapatan per kapita di Indonesia sendiri itu yang terakhir menurut World Bank Country Classification by Income Level tahun 2021 sampai dengan 2022 menyebutkan bahwa pendapatan per kapita Indonesia itu turun dari 4.000 US dollar di tahun 2019 menjadi 3.870 US dollar. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan penduduk atau pendapatan per kapita di Indonesia itu menurun. Mungkin dengan adanya bencana pandemi pada tahun 2020 pada awal Februari itu membuat perekonomian Indonesia menurun secara signifikan, sehingga itu berdampak pada pendapatan per kapita yang diperoleh Indonesia pada tahun 2020. Kemudian kemakmuran berbagai negara itu juga bisa menjadi acuan bahwa pembangunan di negara tersebut. Jika kita lihat di Indonesia, banyak sekali warga negaranya itu pergi keluar untuk bekerja. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa belum adanya kemakmuran di Indonesia ini. Jadi banyak sekali warga negara yang keluar ke luar negeri hanya untuk bekerja. Mungkin karena lapangan pekerjaan di sini kurang ataupun di sana memiliki gaji yang lebih tinggi. Namun kemakmuran suatu negara itu tidak bisa didasarkan pada pendapatan per kapitanya, karena bisa kita lihat juga dari penduduknya, banyak penduduknya, dan juga pendapatan per kapitanya itu sendiri. Kemudian pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi itu juga bisa ditopang dengan SDA yang baik dan barang modal teknologi, jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja, dan sistem sosial kemasyarakatan. Sedangkan di Indonesia sendiri, sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah sekali. Jadi tentunya kita sangat optimis bahwasanya kita bisa menjadi negara yang sangat dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tinggal kita bagaimana mengelola sumber daya alam yang melimpah tersebut untuk bisa meningkatkan pertumbuhan dan digunakan untuk pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya. Kemudian barang modal teknologi. Di sini Indonesia sudah cukup bekerja keras untuk meningkatkan teknologi yang mereka miliki. Dan juga modal di sini juga sangat penting sekali, karena investasi yang dilakukan oleh investor itu juga berkaitan dengan dan sangat berkaitan dan menopang pembangunan di Indonesia. Dan kemudian jumlah dan mutu pendudukan dan tenaga kerja. Jumlah, tentunya Indonesia memiliki jumlah sumber daya manusia yang sangat melimpah. Kemudian tinggal kita meningkatkan mutu penduduk dan tenaga kerja kita sehingga dapat bekerja dengan baik dan meningkatkan pembangunan di Indonesia. Kemudian sistem sosial kemasyarakatan.
kemasyarakatan. Sistem sosial kemasyarakatan di Indonesia tentunya kita sudah tahu bahwa itu adalah gotong royong. Di sini juga menjadi hal positif bagi Indonesia bahwasanya dengan sikap gotong royong yang dimiliki masyarakat Indonesia itu bisa membantu dan meringankan tujuan kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Ini berkaitan dengan teori pertumbuhan ekonomi klasik, bahwasanya perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Ini sangat berhubungan sekali, bahwasanya teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat itu penting sekali untuk pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk pembangunan ekonomi di negara, khususnya di negara Indonesia ini. Kemudian Indonesia juga memiliki kebijakan untuk mempercepat pembangunan di Indonesia, yaitu yang pertama, pertumbuhan pembangunan ekonomi harus lebih tinggi. Kemudian pengangguran harus menurun dengan menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Di sini bertolak belakang dengan lapangan pekerjaan yang masih kurang, sehingga banyak pengangguran. Tingkat kemiskinan harus semakin menurun. Pendapatan per kapita harus meningkat, stabilitas ekonomi harus terjaga. Ada beberapa hal yang kebijakan-kebijakan yang sudah dapat diraih, namun juga ada beberapa kebijakan yang tentunya gagal dalam penerapannya. Terutama seperti pendapatan per kapita pada tahun 2020 kita menurun, dan tingkat kemiskinan yang dari dulu belum bisa kita tangani dengan lebih baik lagi. Kemudian Indonesia memiliki rencana jangka panjang yang menurut undang-undang tahun 2007. Jadi tujuan utama sistem perencanaan pembangunan nasional itu ada 5. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, menjamin terciptanya pembangunan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tentunya rencana jangka panjang ini tidak serta-merta dapat kita raih dalam waktu dekat ini. Tentunya ini bisa dilakukan dengan beberapa periode pergantian presiden ke depannya. Kita berharap bahwa rencana jangka panjang ini dapat terrealisasikan dengan baik. Kemudian ada juga Indonesia juga memiliki rencana jangka menengah. Jadi rencana jangka menengah itu intinya mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif. Jangka menengah ini sebenarnya kita optimis bahwa dapat kita raih dalam 5 tahun ke depan. Kemudian master plan yang dimiliki Indonesia. Jadi inti dari master plan yang dimiliki Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2025 yaitu yang pertama, peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses potensi sumber daya alam, geografis wilayah, sumber daya manusia melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegritas dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat perekonomian. Kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Yang ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi,
proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berlanjut menuju innovation driven economy. Jadi master plan yang dimiliki Indonesia ini sangat bagus sekali. Di sini juga dijelaskan bahwa peningkatan nilai tambah dan berbagai penentu bagaimana pembangunan ekonomi dapat berjalan seperti sumber daya alam, geografis wilayah, sumber daya manusia ini juga diperhatikan lebih. Kemudian dan juga perekonomian global juga diperhatikan dalam master plan ini. Jadi kita berharap bahwa tahun 2025 kita sudah dapat merasakan dari perwujudan dari master plan ini. Semoga saja pemerintah dan tentunya kita sebagai warga negara dapat mewujudkan rencana-rencana menengah maupun jangka panjang maupun master plan yang dimiliki Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.